Yesus Tuhan nolong ota, ai digarari dosa ta, tobus tado mudar nai, daging doho to dinami. Tuhan Yesus ulehon kami, ai sonang do di tangami, sajalah kami kami huriamon anak kono asirohan enggan masan tupakon matuhurian. Jemaat HKBP Doltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan horas. Mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam menjalani dan mensyukuri hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar kami dapat mendengar dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 28 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats Renungan Harian Jumat 21 November 2025 diambil dari Matius 20 ayat 28. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Batak Tidok, songon anak ni jolmai pe dada asa dioloi halakibana umbayan naro, ibana balik pangoloi jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Amin. Amanginang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah melayani dengan lebih sungguh. Setiap orang pada dasarnya ingin dihargai, dikenal, dan dianggap penting. Dalam dunia kita hari ini, ukuran kebesaran sering dihubungkan dengan jabatan, kekuasaan, atau pengaruh. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula pengakuan yang ia dapatkan. Namun, Yesus datang membawa standar yang berbeda menurut ukuran dan logika dunia. Dan inilah renungan kita hari ini. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Inilah inti dari kedatangan Yesus, sekaligus menjadi panggilan bagi setiap pengikut Kristus. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami renungan hari ini, kita perlu melihat apa yang terjadi sebelumnya, di mana ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta agar kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya kelak. Ini adalah gambaran klasik bagaimana manusia mengejar posisi dan kehormatan. Para murid lain pun marah, bukan karena permintaan itu salah, tetapi karena mereka juga menginginkan hal yang sama. Kemudian Yesus pun memanggil murid-muridnya dan berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba." Dengan kata lain, dalam kerajaan Allah, jalan menuju keagungan bukan dengan mendaki ke atas, tetapi turun ke bawah dengan cara melayani, bahkan sampai menyerahkan nyawanya.
pertanyaannya sekarang, sudahkah kita bersedia untuk meneladani Kristus dalam hidup kita? Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari telisik lebih dalam nats renungan hari ini. Dan ada 2 poin penting. Yang pertama, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi Ia datang dengan kerendahan hati, bukan menuntut pelayanan, tetapi memberi pelayanan. Kita tahu bagaimana Yesus menyentuh orang kusta, memberi makan orang lapar, duduk bersama orang berdosa, bahkan sampai membasuh kaki murid-muridnya. Dan poin yang kedua, Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah puncak dari pelayanan Yesus dengan pengorbanan dirinya di kayu salib. Kata tebusan menunjuk pada pembayaran untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Kita semua adalah budak dosa, dan Yesus memberikan hidupnya sebagai harga penebusan. Kita terbebas dari jerat dosa kematian, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats renungan hari ini, apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan saat ini? Di sini saya mencatat ada 4 poin. Poin yang pertama, menjadi besar bukan tentang posisi, tetapi tentang hati. Dalam dunia yang mengejar popularitas, jabatan, dan pujian, Yesus memanggil kita pada jalan yang berbeda, yaitu menjadi pelayan. Di rumah, di gereja, di kantor, di komunitas, kita dipanggil untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk melayani? Tentu berbeda dengan pertanyaan, apa yang bisa saya dapatkan? Di sini, keagungan dalam kerajaan Allah tidak diukur dari berapa banyak orang yang tunduk kepada kita, tetapi berapa banyak orang yang kita layani dengan kasih. Poin yang kedua, pelayanan sejati membutuhkan pengorbanan. Melayani tentunya bukan hanya melakukan hal-hal yang mudah. Pelayanan sejatinya sering berarti memberi waktu meski sedang lelah, mendengarkan meski kita sedang sibuk, membantu meski kita tidak dilihat orang, mengampuni sekalipun itu sakit, dan memberi meski kita juga kekurangan. Yesus mengajarkan bahwa melayani itu bukan sekadar aktivitas, tetapi pilihan untuk menaruh orang lain di atas kenyamanan diri sendiri. Poin yang ketiga, melayani berarti meneladani Kristus. Kita melayani bukan karena kita hebat, tetapi karena kita meniru Kristus. Orang yang paling menyerupai Kristus adalah orang yang paling siap melayani dengan rendah hati. Jika Yesus sebagai Tuhan dan Raja datang untuk melayani, bagaimana mungkin kita sebagai hamba-hambanya menolak panggilan yang sama? Dan poin yang keempat, gereja yang sejati adalah gereja yang melayani. Di tengah dunia yang terluka, gereja dipanggil menjadi tangan dan kaki Kristus, bukan pusat kekuasaan, tetapi pusat pelayanan. Pelayanan kepada yang miskin, yang sakit, yang berduka, yang tersingkir, yang patah hati, dan yang terpinggirkan oleh arus dunia ini. Gereja hadir bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk membawa pengharapan Kristus
ke dalam dunia. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, nats renungan hari ini memanggil kita untuk kembali kepada inti kekristenan, yaitu melayani dengan sungguh-sungguh. Bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, dan kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Mari kita menjadi pengikut yang bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki hati yang rela, tangan yang siap menolong, dan hidup yang memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita. Marsangat mari batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami akan hakikat dalam melayani, bahwa Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah sejatinya pedoman kami sebagai pengikut Kristus, untuk mau turun dan mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan pertolongan dengan melayani lebih sungguh. Ajar kami Bapa untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima selama ini. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki karir dan prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka, hingga dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan situasi ekonomi yang masih belum menentu. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Berdoa untuk Amang Helmon G. Situmorang dari Wigdal Tamas yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya berikanlah umur yang panjang, kesehatan, sukacita, dan menjadi berkat dalam tugas maupun pelayanan dimanapun Amang ini berada. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.